Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi tentang mengelola bisnis. Bagaimana bisnis kertas itu bisa mendapatkan untung yang patas gitu ya. Seperti singkatannya, patas itu adalah singkatan cepat terbatas gitu ya. Jadi seperti sebuah transportasi bis yang menyebutkan ini bis patas, berarti bisnya cepat terbatas. Cepat, kemudian terbatas, jumlah penumpangnya yang terbatas. Jadi tetap nyaman gitu ya. Nah, di usaha bidang kertas, cetak maupun packaging, ini juga bisa diterapkan sistem yang semacam itu. Jadi, ini adalah sebuah bisnis yang bisa mendapatkan keuntungan patas, cepat terbatas. Artinya begini, jadi keuntungannya itu didapatkan dengan cepat, kemudian jumlah customer kita juga terbatas, tidak usah banyak-banyak. Nah, enak kan? Jadi jumlah customernya tidak banyak, tetapi keuntungannya banyak gitu ya. Jumlah customernya terbatas, tapi keuntungannya itu yang lebih banyak dibandingkan kalau kita memanfaatkan atau mendapatkan customer yang lebih banyak. Jadi itu keunggulannya. Nah, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang patas semacam itu di dalam bisnis kertas? Maka jangan di skip ya, simak terus video ini sampai habis supaya ilmunya benar-benar terserap. Karena ilmu keuntungan patas, cepat terbatas ini juga bisa dilakukan di bisnis lain. Jadi bukan hanya di bisnis kertas. Apapun bisnis Anda bisa menggunakan rumus keuntungan yang patas ini, cepat terbatas. Oke, itu yang perlu dicermati. Dan jangan lupa untuk Anda yang belum subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi kalau channel Cak Motivator ini mengupdate informasi atau video. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman Anda atau ke kolega Anda, baik itu di grup medsos, Facebook, kemudian WhatsApp, ataupun jaringan pribadi Anda sendiri. Siapa tahu teman-teman Anda membutuhkan informasi ini, sehingga Anda mendapatkan pahala untuk berbagi atau sodako informasi. Baik teman-teman, segera kita masuk ke inti pembahasan bagaimana di dalam bisnis kertas ini kita mendapatkan keuntungan yang patas, cepat, terbatas. Oke, sebelum kita masuk ke situ, perlu dicermati juga, perlu dipahami juga bahwa customer atau konsumen itu pada dasarnya ada 3 kriteria atau bahkan mungkin 4 ya. Ada customer yang klasifikasinya adalah A, saya sebutnya sebagai customer yang asik gitu ya. Customer yang asik itu ya orangnya tidak rewel gitu ya. Kemudian pembayarannya juga asik, cepat, nggak lama-lama gitu ya. Cara komunikasinya juga mengasihkan. Pokoknya serba A gitu ya. Apakah ada customer semacam ini? Ada, pasti ada gitu ya. Dalam bisnis apapun customer yang semacam ini pasti ada. Kemudian yang berikutnya yaitu customer klasifikasi B. B ini maksudnya ya biasa saja gitu ya. Jadi biasa itu gini. Cara pembayarannya biasa, artinya nggak cepat juga nggak lama gitu ya. Kemudian cara komunikasinya juga biasa-biasa saja, tidak mengasihkan juga tidak menjengkelkan, standar gitu ya. Nah itu customer dalam klasifikasi B. Kemudian customer dalam klasifikasi C cukup gitu ya. Jadi cukup itu ya di bawahnya yang biasa tadi, kadang pembayarannya agak lama gitu ya. Orangnya juga rewel mintanya gitu ya. Ya tidak mengasihkan gitu ya. Nah itu customer dalam klasifikasi C. Malah ada yang customer dalam klasifikasi D. Jadi ya kita menyebutnya destroyer gitu ya. Atau apapun lah, pokoknya hurufnya D gitu ya. Damage atau apapun lagi. Nah tapi memang kalau customer dalam klasifikasi D ini memang nggak usah diambil gitu ya. Yang perlu kita fokuskan adalah A, B, C ya mungkin bolehlah masuk gitu ya. Nah jadi begini, customer yang bisa memberikan keuntungan yang patas itu, cepat terbatas itu adalah customer atau konsumen dalam klasifikasi A.
jadi asik gitu ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan customer dalam klasifikasi A, B, dan C? Maka ini memang perlu waktu gitu ya. Kalau usaha Anda baru mulai, nah Anda bisa mulai dari tahun pertama, awal-awal tahun sudah mulai mengklasifikasikannya. Tapi kalau Anda sekarang sudah pada tahun ke-5 atau tahun ke-10, bahkan tahun ke-20, ya sudah tinggal mengklasifikasi saja gitu ya. Tinggal mendata lagi gitu ya. Jadi saya mulai dulu jadi begini. Kalau saya berpengalaman menangani perusahaan di bidang packaging, kertas dan karton gitu ya. Jadi perusahaan ini bergerak sejak awal dulu hanya berbisnis kalender, kemudian juga packaging yang ringan-ringan, sampai sekarang sudah berusia sekitar ya 20 tahunan ya. 20 tahunan itu sudah menangani perusahaan-perusahaan yang menggunakan packaging lux. Artinya ini sudah kelas A memang gitu ya. Nah, perjalanannya begini. Tahun pertama kita sibuk dengan produksi dan pemasaran gitu ya. Nah, tapi di tahun pertama itu pun sebetulnya kita sudah bisa mengklasifikasi pelanggan kita yang masuk asik yang mana. Tinggal mencocokkan pembayarannya seret apa enggak, pembayarannya lancar apa enggak, komunikasi kita dengan mereka bagus apa enggak, mereka menyenangkan enggak kalau dibuat komunikasi itu ya. Nah, itu diklasifikasi. Misalkan dalam tahun pertama ada 12 customer, tinggal melihat saja berapa customer yang masuk klasifikasi A, klasifikasi B, klasifikasi C. Nah, klasifikasi A ya tadi kriterianya, asik pembayarannya. Asik pembayarannya itu artinya ya tidak terlalu lama, kemudian cepat, gas keras gitu ya. Kemudian juga cara komunikasinya asik, menyenangkan lah gitu ya. Nah, B biasa-biasa saja. Tentu saja di bawahnya A tadi ya. Anda klasifikasikan mana yang A, mana yang B gitu ya. Nah, tahun pertama misalkan kita dapat 5. Artinya kita harus menambah lagi di tahun yang kedua orang yang klasifikasinya A gitu ya. Ya gimana caranya? Otomatis kita harus menjalin relasi baru, mencari customer baru lagi. Nah, dari customer baru di tahun kedua itu kemudian kita klasifikasikan berapa orang yang masuk klasifikasi customer A atau asik gitu ya. Kemudian juga misalkan di tahun kedua itu kita mendapatkan 3 orang, yang lainnya B gitu ya atau C. Nah, kita tambah lagi di tahun ketiga. Tahun ketiga kita dapat berapa orang. Nah, akhirnya kita kumpulkan. Nah, teman-teman, untuk bisa mendapatkan customer dengan klasifikasi A ini biasanya juga mereka mintanya produknya juga harus bagus gitu ya. Meskipun tidak selalu, tapi biasanya mereka mintanya produknya bagus. Artinya tenaga produksi kita itu harus dikondisikan mampu mengerjakan pekerjaan yang klasifikasi atau kualitas A sampai kualitas C. Kenapa demikian? Karena biasanya teman-teman atau customer yang ada di klasifikasi A itu juga tidak semuanya minta barang yang produk kualitas A. Kadang ada kualitasnya yang tengah-tengah gitu ya, tidak terlalu bagus. Kan mereka juga tergantung customernya. Karena itu tenaga produksi kita itu harus dikondisikan bisa memproduksi barang yang sangat berkualitas sampai dengan barang yang kualitasnya rendah. Karena kita harus mampu mengimbangi permintaan customer atau konsumen kita. Sehingga ketika pelanggan yang klasifikasinya A itu minta produk yang high quality, ya kita sudah terbiasa. Kemudian kalau mereka tiba-tiba meminta produk yang quality-nya adalah tengah, middle, ya kita juga bisa. Kemudian kalau mereka meminta produk yang kualifikasinya adalah low, rendah, kita juga bisa. Kenapa? Karena mereka adalah customer yang asik buat kita, sehingga kita juga harus memberikan sesuatu yang asik buat mereka gitu ya. Nah, itu satu di antara cara untuk maintenance customer yang klasifikasinya A. Mereka asik, kita juga harus asik pada mereka gitu ya. Nah, selain itu untuk menjaga supaya mereka tetap di kita, ya kita harus
sering komunikasi. Meskipun mereka katakanlah setahun sekali pesannya ke kita atau setahun 2 kali, maka di tengah-tengah itu, di tengah-tengah bulan-bulan yang mereka tidak memesan kita tetap harus say hello, berbagi informasi produk-produk. Ya, intinya mengingatkan bahwa kita care pada mereka, bahwa mereka gitu juga mengingatkan kita masih ada gitu ya untuk memberikan pelayanan pada mereka. Nah itu, sehingga teman-teman dengan customer yang kualitasnya A tadi, maka pembayaran kita yang kita terima juga bagus gitu ya. Nah itu yang kemudian kenapa kita mendapatkan keuntungan yang patas, cepat, terbatas. Jadi kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kita bisa mengklasifikasikan ini pada customer yang A, maka semuanya akan A. Sehingga perusahaan kita di mata masyarakat, kita akan diberi label perusahaan yang kelas A gitu ya. Kelas A artinya produknya juga bisa gitu ya, di kualitas yang paling tinggi. Dan itu yang terjadi di perusahaan yang saya konsultani, di perusahaan kertas dan packaging. Sudah terkenal bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang packaging atau perusahaan pengolahan kertas yang kualitinya memang quality yang high quality ya, kualitas yang paling tinggi gitu ya. Dan itu sudah terkenal, mereka semuanya ke sini. Dan otomatis mereka juga mau membayar mahal untuk mendapatkan kualitas yang mereka inginkan. Nah itu kenapa hanya dengan 12 pelanggan atau customer saja dalam setahun, kita keuntungannya itu sudah hampir sama dengan mendapatkan pelanggan katakanlah 23 atau 24 pelanggan yang kualitas B. Nah bedanya di sini, kalau kita melayani pelanggan dengan kualitas A yang hanya 12 itu, keuntungan kita lebih banyak atau sama dengan yang 23 pelanggan tapi kualitas B. Ringannya pekerjaannya tidak akan sebanyak yang kita ngurusi 23 customer itu. Jadi energi kita, effort kita untuk memproduksi barang itu tentu saja lebih sedikit, energi juga lebih sedikit gitu ya. Nah itu kenapa kemudian saya sebut sebagai keuntungan yang patas, cepat, terbatas. Nah teman-teman, ilmu ini bisa diterapkan di bidang bisnis apapun, bisnis Anda, bisnis makanan, bisnis apapun bisa dilakukan ya. Bisnis makanan berarti Anda harus memilih bahan-bahan yang kualitas A, bahan-bahan yang kualitas atas, sehingga pelanggan Anda juga orang-orang yang kualitas A, mengasihkan gitu ya. Bisnis makanan, bisnis fashion, apapun lah itu bisa dilakukan. Oke, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.